Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidadat, kiaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kamu semuanya? Baik. Luar biasa ya. Oke, silahkan kamu semua berdiri. Silahkan cek kerapihan pakaian. Barangkali ada sampah di bawah atau di meja, mohon untuk ditertibkan. Tidak ada? Sudah rapi semua? Sudah. Silahkan duduk kembali. Baik, adik-adik sekalian, mengawali pertemuan kita kali ini, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan dipersilahkan untuk KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melakukan aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, Bapak akan periksa dulu kehadiran ya. Ahmad Hadir. Ratu Hadiroh. Susi kemana? Ada yang tahu Susi? Sakit? Iya. Sakit? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Susi dan yang tidak hadir pada hari ini dikarenakan adik-adik sekalian terkait dengan materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk membuka pikiran dan hati kita selama pembelajaran ini, insya Allah kita akan membaca Al-Quran Surat Al-Kafirun terlebih dahulu ya. Mohon untuk dibaca dengan tartil, dengan baik dan benar, juga dengan kekompakan. Dalam hitungan ketiga, adik-adik silakan untuk membaca ta'awudz, kemudian membaca surat yang sudah ada dalam tayangan. Oke, tentang surat Al-Kafirun ini berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Orang-orang kafir. Selain itu, kayak ada satu hal dalam surat ini terkait dengan sikap kita mempertahankan akidah kita di depan orang-orang kafir ya. Katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Ada yang tahu artinya apa? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Bagus, untukmu agamamu, untukku agamaku. Baik adik-adik sekalian, tadi sudah Bapak sampaikan kepada kalian semua bahwa pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan menyebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai. Ada yang pernah dengar kata dakwah? Pernah ya? Pernah. Ada yang pernah mendengar kata ceramah? Pernah. Khutbah? Pernah. Oke, baik. Perhatikan tampilan layar berikut ini. Ada yang tahu beliau ini siapa? Enggak. Tidak tahu? Tahu. Penyair luar biasa. Bagaimana sikap Pak Agim dalam kesehariannya? Baik. Baik, lemah lembut ya. Ya. Terdengar dari tutur kata ketika dia menyampaikan ajaran-ajaran atau menyampaikan dakwah-dakwahnya. Dewi, aktivitasnya apa? Dakwah. Pendakwah. Ada yang pernah mendengar dakwahnya beliau? Ceramahnya beliau? Di YouTube. Di YouTube ya? Sering buka YouTube? Sering. Sering menemukan ceramah beliau? Sering. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama
kita nanti akan membaca, memahami ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Kemudian yang kedua adalah merinci definisi. Nanti kita akan identifikasi bersama terkait dengan anjuran dari Al-Quran, surat atau ayat yang tadi dibacakan. Nah, kemudian kita nanti akan merinci terkait dengan definisi khutbah, definisi dakwah, serta definisi tabligh. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran atau materi inti dalam pertemuan ini, Bapak sudah siapkan satu angket untuk dibagikan kepada kalian semua. Ini adalah angketnya dan ini berisi tentang pernyataan. Kalau nanti ada kesesuaian dari isi angket pernyataan ini, di sini sudah ada kolom ya atau tidak. Silahkan sesuai dengan pernyataannya kamu tuliskan atau kamu checklist di bagian ya atau tidak. Dapat dipahami? Baik, silahkan. Baik, sudah selesai ya waktunya ya. Oke, silahkan dikumpulkan kembali. KM untuk memperlinir. Baik adik-adik sekalian, kita sekarang masuk kepada pembelajaran atau materi inti. Sebelumnya waktu kemarin Bapak sudah membagi kelompok. Masih ingat? Masih. Oke, silahkan kalian posisikan duduknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagi. Oke, silahkan. Yo, ingat-ingat di mana kalian kemarin duduknya, kemudian kelompok berapa. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan materi pelajaran kita hari ini, tadi sudah Bapak ceritakan kepada kalian, yaitu menebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai. Oke, terkait dengan perintah dari Al-Quran dalam pelaksanaan dakwah, pelaksanaan tabligh, kemudian pelaksanaan khutbah, itu yang pertama tertera dalam surat Ali Imran ayat 104. Oke, dalam hitungan ketiga kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Luar biasa, sepertinya kalian sudah pada mahir ya membaca ayat Al-Qurannya. Oke, barangkali ada satu orang pemberani di antara kamu yang siap membaca, tampil ke depan baca ayat ini. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Ayat yang kedua yang menganjurkan bahwa kita untuk melaksanakan menebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai tertera dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Baik, dalam hitungan ketiga kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, satu orang saja perhatikan ayat yang barusan kamu baca. Oke, kemudian kamu cari hukum bacaan yang kamu ketahui. Satu kalimat saja dari ayat ini. Silakan. Selesai. Siapa yang sudah menemukan? Baik. Apa? Bimanggola. Hukum bacaannya apa? Ihfa. Ihfa harus dibaca seperti apa? Mendengung. Mendengung. Bagus. Yang lainnya? Oke, perhatikan. Ada kalimat ud'u. Ada huruf dal yang mati tengah kalimat. Ada yang tahu pembacanya apa? Kolkola. Kolkola terbagi ke dalam dua bagian. Kolkola apa saja? Kolkola sugro dan kolkola kubro. Kolkola sugro sama kolkola kubro. Silakan amati pada kalimat ud'u di sana itu kolkola sugro apa kolkola kubro? Sugro. Kolkola sugro. Bagus.
Baik adik-adik sekalian, terkait dengan pelajaran kita hari ini, Bapak sudah siapkan LKPD yang berisi tentang beragam tugas untuk kalian semua ya. Nah, nanti tugas-tugas tersebut kamu bisa kerjakan sesuai instruksi yang Bapak tampilkan di depan. Oke, silahkan. Ini LKPD-nya untuk kelompok 1. Oh, yang mana kelompok 1? Yang ini, bagus. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Kelompok 3 ya? Ya, ini kelompok 3. Nah, mohon diperhatikan instruksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah, silakan dilihat di tayangan di depan. Kelompok 1 silakan dibaca apa itu? Kelompok 1 Ayat 125 serta menentukan 10 macam buku bacaan dari 2 ayat tersebut. bagus. Kelompok 2 melalui dakwah, khutbah dan tabligh. untuk kelompok 3 Melakukan observasi atau pengamatan tentang pelaksanaan dakwah, khutbah dan tabligh dengan kesesuaian ajaran surat Al-Imran ayat 104 dan surat An-Nahl ayat 125. Baik, terkait dengan instruksi dari tugasnya, apa sudah dipahami? Sudah dipahami? Baik, kalau sudah dipahami silakan kamu berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian kerjakan tugasnya. Nah, untuk menambah wawasan, menambah jawaban, silakan kamu bisa mencari referensi lain, baik itu dari Google, baik itu dari YouTube, atau dari sumber yang lain ya. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari informasi tersebut. Kemudian dikerjakan LKPD-nya. Di sini Bapak akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi dan dalam mengerjakan tugas. Silakan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Tidak ada. Selesai ya. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Ya. Baik. Kalian siap untuk presentasi ke depan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan yang lain. Perkenalkan, saya Ratu Berita dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. 2. Terdapat kelompok ekstremis di mana An-Nahl ayat 125. Kaitannya dengan menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang surat hukum tajwid, surat Al-Imran ayat 104 dan surat An-Nahl ayat 109 mendengung ke hidung. Yang kedua, hukum bacaan qalqalah sugro. Alasannya karena hukum qalqalah mati di tengah saya. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu cara menyebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai. Oke, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dakwah, khutbah dan tabligh? Silakan, tahu? Cara menyebarkan ajaran Islam yang santun dan damai. Cara menyebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai. Bagus. Kemudian, nih, untuk adik-adik semua, setelah mempelajari materi terkait dengan cara menyebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai, sebagai seorang pelajar, apa yang mesti dilakukan? Baik Pak, harus taat kepada guru dan rajin sholat berjamaah di sekolah. Bagus, taat kepada guru dan rajin sholat berjamaah selama di sekolah. Yang lainnya, barangkali. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Ansyad bersama-sama. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, silakan adik-adik bisa nanti untuk mencari dari sumber lain ya, bisa di rumah
atau apapun itu bisa dilaksanakan. Baik, mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.